Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Luciasari, NIM 20417100030. Ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian dari tugas metodologi penelitian. Judul yang saya angkat dalam penelitian saya kali ini yaitu pemanfaatan enceng gondok atau Escherichia praetus sebagai alternatif bahan pakan guna meningkatkan produktivitas yang optimal pada ternak itik. Yang menjadi latar belakang saya mengambil judul tersebut dalam penelitian saya kali ini yaitu dikarenakan pertumbuhan tanaman enceng gondok yang relatif cepat sehingga jumlahnya balik yang seringkali dianggap menjadi gulma air. Tanaman enceng gondok dapat berkembang biak secara vegetatif dan juga generatif. Secara vegetatif, tanaman enceng gondok dapat berlipat ganda menjadi 2 kali lipat hanya dalam jangka waktu 7 hingga 10 hari. Dalam jurnal Cahyadi menyatakan produktivitas tanaman enceng gondok di Kebun Raya Bogor mencapai 106,5 ton per hektar par per tahun, sedangkan pada rawa pening mencapai 225 ton per hektar are per tahun, itu dalam bentuk segar. Di Indonesia sendiri, kebutuhan pakan ternak menjadi kendala utamanya dikarenakan bahan pakan yang masih impor. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan syarat memiliki ketersediaan yang cukup atau melimpah dan juga berkualitas. Tanaman enceng gondok sendiri memiliki kecukupan, ketersediaan yang cukup dan juga melimpah, serta memiliki kualitas juga. Rumusan yang ada pada masalah kali ini yaitu yang pertama, bagaimana perbandingan bahan pakan ternak yang optimal. Kemudian yang kedua, bagaimana kandungan gizi pada pakan ternak dengan campuran enceng gondok. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh daya cerna pakan ternak dengan campuran enceng gondok terhadap bobot hewan ternak. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana tingkat konsumsi pakan ternak dengan campuran enceng gondok pada itik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan bahan pakan yang optimal, mengetahui kandungan gizi pada bahan pakan dengan campuran enceng gondok, mengetahui pengaruh daya cerna pakan ternak dengan campuran enceng gondok terhadap bobot hewan ternak itik, dan juga mengetahui tingkat konsumsi pakan ternak dengan campuran enceng gondok pada ternak itik. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengatasi permasalahan enceng gondok yang sering kali masih dianggap sebagai gulma air oleh masyarakat. Yang kedua yaitu menambah wawasan mengenai kandungan gizi yang ada pada pakan ternak. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai pengaruh enceng gondok terhadap nilai daya cerna yang berpengaruh pada bobot itik. Kemudian menambah wawasan mengenai bahan pakan yang optimal untuk pakan itik. Output yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, membuat prototipe pakan ternak untuk itik dengan kandungan gizi yang optimal. Kemudian membuat proposal penelitian mengenai pakan ternak dengan campuran enceng gondok. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan kesan dan pesan mengenai pakan ternak dengan campuran enceng gondok sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan yang lebih lagi. Batasan-batasan yang ada pada penelitian ini yaitu yang pertama, bahan baku enceng gondok yang digunakan yaitu bahan baku dari enceng gondok yang masih segar. Kemudian yang kedua yaitu eksperimen akan dilakukan sebanyak 3 kali dengan mengambil nilai rata-rata yang terbaik. Kemudian yang ketiga akan dilakukan pengujian yaitu uji ransum, uji kandungan protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsium dan juga fosfor. Kemudian akan dilakukan pengamatan selama 6 minggu dengan dilakukan pengecekan setiap 1 minggu sekalinya. Kemudian presentase untuk bahan baku pembuatan ransum akan disamakan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Hanya saja akan dibedakan persentase pada campuran enceng gondok ini. Hewan pustaka yang ada pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah enceng gondok. Ada apa aja sih kandungan yang ada pada tanaman enceng gondok? Di dalam jurnal Cahyadi 2014 mengungkapkan bahwa tanaman enceng gondok mengandung beberapa kandungan yaitu bahan kering, protein kasar, serat kasar, selulos, semiselulose, BTN, lemak kasar, abu, kalsium, fosfor, air, dan juga anti nutrisi. Di anti nutrisi sendiri nanti akan
ada senyawa yaitu nitrat, oksalat, dan juga cyanida. Di dalam jurnal Rizky 2012 menyatakan beberapa karakteristik dari serat tanaman enceng gondok, yaitu yang pertama massa jenis. Massa jenis dari serat tanaman enceng gondok yaitu sekitar 0,25 gram per cm kubik. Sedangkan pada sifat fisiknya yaitu sekitar 22,2% dan kehalusan 35 μ dan kekuatan tarik yaitu 18 hingga 33 MPa. Tanaman enceng gondok dikenal dengan kandungan serat yang tinggi. Lantas, apakah pantas untuk menjadi bahan alternatif pada pakan ternak? Ketika akan dijadikan pakan ternak, maka diperlukan proses fermentasi. Untuk apa sih proses fermentasi dilakukan? Proses fermentasi dilakukan untuk meningkatkan ketenangan nutrisi enceng gondok, meningkatkan kadar protein dasar, dan juga untuk menurunkan kadar serat kasar yang ada pada tanaman enceng gondok. Seperti yang diungkapkan dalam jurnal Cahyadi 2014 menyatakan bahwa enceng gondok yang diberikan perlakuan fermentasi dengan bantuan Rhizophyllum aspergillus niger maka dapat memperbaiki kandungan protein yang ada, dapat meningkat hingga 14,23. Selanjutnya yaitu pakan ternak. Pakan memiliki fungsi sebagai pembangun serta pemelihara tubuh, sumber energi, dan pengatur pada proses-proses yang ada di dalam tubuh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memanfaatkan bahan alternatif menjadi bahan pakan ternak, yaitu yang pertama adalah kandungan gizi. Sumber zat gizi yang dimaksudkan antara lain energi, protein, vitamin, maupun mineral. Yang kedua yaitu palatabilitas. Palatabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan karena walaupun bahan pakan memiliki kandungan zat gizi yang tinggi serta kualitas yang baik, namun hewan ternak tidak menyukai atau tidak mau untuk mengkonsumsi, maka bahan pakan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakan ternak. Karena palatabilitas rendah, maka perlu dicarikan cara untuk meningkatkan palatabilitas. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan menambahkan zat tertentu atau dapat dilakukan dengan melakukan proses pengolahan tertentu dengan output untuk meningkatkan palatabilitas hewan ternak pada bahan pakan. Kemudian yang ketiga yaitu daya cerna. Daya cerna merupakan sebuah ukuran untuk mengukur potensi zat gizi pakan yang dapat digunakan oleh ternak untuk sintesis jaringan di dalam tubuh. Kemudian yang keempat yaitu zat antinutrisi. Zat antinutrisi dapat menurunkan konsumsi kegunaan serta daya cerna pakan. Hal tersebut dikarenakan zat antinutrisi dapat menghambat proses metabolisme zat-zat yang ada di dalam tubuh hewan ternak. Zat antinutrisi perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk meningkatkan afiliabilitas pada pakan. Selanjutnya yaitu harga. Harga pakan ternak tergantung pada potensi dan kontinuitas produksi pakan pada suatu daerah. Untuk mendapatkan harga pakan yang murah, maka dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kandungan pakan. Di dalam jurnal Besky 2015 menyatakan bahwa formula penting yang harus ada pada pakan yaitu protein. Karena protein memiliki tugas untuk pembentukan jaringan tubuh, aktif dalam metabolisme vital seperti enzim, hormon, antibodi, dan juga lain sebagainya. Penilaian pada bahan pakan menurut Enda 2010 yaitu antara lain penilaian fisik, penilaian kimia, dan juga penilaian biologis. Penilaian fisik juga sering digunakan untuk melihat pada pakan yang disimpan apakah masih baik atau sudah mengalami kerusakan. Pada penilaian fisik terdiri atas warna, bau, bentuk, serta berat jenisnya.
Kemudian pada penilaian kimia dilakukan dengan menilai komposisi kimia pada bahan pakan. Umumnya dilakukan penilaian pada zat gizi, non-gizi, dan juga anti-gizi yang terdapat dalam bahan pakan. Pada zat gizi meliputi pati, serat dasar, lemak protein, mineral, air, asam amino, serta vitamin. Sedangkan pada anti-gizi meliputi tanin, gozipol, HCN, siklopropenoat, misomin, lignin, dan juga selulose. Pada penilaian biologis dilakukan dengan menilai bahan pakan, dengan melihat kegunaan dan pengaruh pada hewan ternak, dengan melihat respon yang diberikan hewan ternak pada pakan yang akan diberikan nantinya. Kemudian yaitu kecernaan pakan. Daya cerna merupakan sebuah ukuran untuk mengukur potensi zat gizi pakan yang dapat digunakan oleh ternak untuk sintesis jaringan di dalam tubuh. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui kecernaan pakan. Seperti yang telah dilakukan oleh Cahyadi 2014 menggunakan metode konvensional atau total collecting methods. Pada metode konvensional nantinya akan ada periode pendahuluan yang dilakukan selama 4 hingga 10 hari. Tujuan dari periode pendahuluan yaitu untuk membiasakan hewan ternak pada ransum serta keadaan lingkungan sekitar dan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dari sebelum dilakukannya perlakuan. Kemudian telah dilakukan juga oleh Endah pada 2010 dengan beberapa metode, yaitu yang pertama in vitro. Pada metode in vitro dilakukan di laboratorium dan dikemas dengan keadaan nyata dalam tubuh hewan ternak. Kemudian yang kedua yaitu in sacco. Pada metode in sacco dilakukan dengan menggunakan kantong nilon yang berguna untuk mengukur daya degradasi serta laju aliran, kelarutan, dan penyerapan pakan. Pada metode in sacco umumnya diterapkan pada hewan ternak besar atau ruminansia. Yang terakhir yaitu metode in vivo. Metode in vivo dilakukan dengan memberikan perlakuan langsung kepada hewan ternak yang akan diukur. Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut pada enceng gondok dan juga pakan ternak. Seperti yang pernah dilakukan oleh Cahyadi 2014. Pada penelitian tersebut menggunakan tepung dari daun enceng gondok yang difermentasi. Terdapat celah yang dapat kita gunakan, yaitu belum diketahuinya tingkat produktivitas yang stabil dan juga optimal pada taraf yang tinggi. Kemudian pernah juga dilakukan oleh Ramlan pada tahun 2008. Pada penelitian tersebut menggunakan daun enceng gondok menjadi tepung. Terdapat juga celah penelitian yaitu hanya dilakukan analisa proksimat untuk mengetahui potensi enceng gondok dalam pakan ternak. Selanjutnya dilakukan oleh Hindra Tiningrum pada tahun 2007. Pada penelitian Hindra Tiningrum menggunakan teknik fermentasi dengan bantuan inokulum jamur Rhizopus oligorpurus. Terdapat celah pada penelitian ini yaitu tumbuhnya jamur pada enceng gondok yang telah difermentasi. Kemudian yang telah dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2012. Pada penelitian tersebut menggunakan enceng gondok fermentasi dan terdapat celah yaitu tidak adanya pengaruh pada bobot ternak serta konversi ransumnya. Selanjutnya yaitu telah dilakukan oleh Fitri Dajati pada tahun 2015. Pada penelitian tersebut menggunakan enceng gondok fermentasi dengan bantuan ragi tape dan menghasilkan peningkatan protein sebesar 11,09%, serat kasar 21,16 dan juga energi sebesar 1064,27 kilokalori. Terdapat juga celah pada penelitian ini yaitu peningkatan kandungan protein yang masih rendah. Kemudian yang telah dilakukan oleh Rampas pada penelitian ini menggunakan enceng gondok fermentasi dengan hasil dapat menggantikan dedak halus dan
dapat digunakan untuk pakan ternak itik hingga pada level 30%. Namun terdapat juga celah penelitian, yaitu nilai pencernaan bahan organik yang masih tinggi. Metodologi penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan bahan yang pertama jagung, bungkil kedelai, bekatul, tepung ikan, minyak kelapa, lisin, meteorin, premix, DEG, kapur, inokulum aspergillus niger, dan akan ditambahkan juga pembanding Trichoderma hertzianum seperti yang telah dilakukan di dalam jurnal Vera 2005. Selain itu akan digunakan alat yaitu pengaduk ember plastik, gelas ukur, dan juga timbangan. Waktu dan tempat penelitian akan dilakukan pada Januari 2021 hingga Maret pada 2021. Tempatnya yaitu akan dilakukan pada 2 tempat. Yang pertama pada Laboratorium Universitas Internasional Semen Indonesia yang nantinya akan digunakan sebagai tempat pengujian. Kemudian yaitu tempat yang kedua adalah kandang itik yang berada di Desa Pinginanam, Kecamatan Pinginanam. Pada penelitian kali ini akan dilakukan fermentasi pada enceng gondok selama 13 hari. Adapun proses fermentasi dapat kita lihat dalam diagram alir yang telah tertera. Kemudian ada formula ransum. Formula ransum tersebut merupakan acuan dari jurnal yang telah ada, di mana bahan-bahan tersebut juga akan sama dengan jurnal yang telah ada. Hanya saja nanti akan ada perbedaan pada persentase enceng gondok yang kita gunakan dan juga inokulum. Selanjutnya yaitu rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang akan kita gunakan yaitu rancangan acak lengkap atau RAL, di mana terdapat 6 perlakuan dengan 3 kali ulangan dengan 6 titik. Terdapat 6 variabel yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Pengamatan dilakukan selama 6 minggu dengan mengamati perkembangan setiap 1 minggu sekalinya. Akan ada beberapa uji yang dilakukan, yaitu uji analis proksimat. Pada analis proksimat akan dilakukan pengujian akan ada beberapa uji yang dilakukan pada penelitian kali ini. Di antaranya yang pertama adalah analisa proksimat, di mana akan dilakukan pada tepung enceng gondok yang telah dilakukan proses fermentasi maupun tepung enceng gondok yang belum dilakukan proses fermentasi. Analisis proksimat sendiri akan meliputi beberapa, yaitu protein kasar, serat kasar, kalsium, dan juga fosfor. Kemudian yaitu pencernaan bahan kering. Uji kecernaan bahan kering menunjukkan kecernaan dari seluruh zat-zat makanan yang dapat dicerna oleh tubuh hewan ternak tersebut. Kemudian akan ada rumusan yang digunakan untuk menghitung kecernaan bahan kering. Nantinya data tersebut akan diolah menggunakan uji Duncan. Kemudian yang ketiga yaitu kecernaan serat kasar. Pada kecernaan serat kasar terdapat rumusan untuk menghitung kecernaan serat kasar tersebut, dan data nantinya akan diolah dengan uji Duncan. Terima kasih. Presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.